Selamat datang semuanya, makasih banget nih udah meluangkan waktu, terutama kepada 4 pembicara kita, yaitu Pak Deden, Bu Vero, Bu Lilis, juga Michael. Untuk kalian yang belum tahu, mungkin aku boleh jelasin dulu ya, hot topic yang kali ini tuh yang kedua, setelah bulan lalu itu kita melakukan sesi yang pertama. Nah, hot talk itu kita ingin membawa pembicaraan-pembicaraan seputar edukasi dan concern terkini tentang murid-murid. Untuk yang mungkin belum pernah dengar juga tentang HOTS Education, kita merupakan learning center yang berbasis di Jakarta Utara. Hari ini kita telah hadir dengan 4 pembicara dengan background dan experience yang berbeda-beda nih. Topik pada hari ini kita akan discovering the right career path for you. Jadi memang kita arahkan kepada terutama mahasiswa, pelajar yang masih SMA. Di sini ada 4 pembicara kita. Pertama ada Pak Deden Siswanto. Selamat pagi Pak Deden. Pagi. Ya, terima kasih ya Pak telah hadir. Pak Deden ini merupakan seorang fashion designer nih, jadi salah satu yang background-nya memang cukup berbeda dari antara 3 yang lain. Beliau merupakan founder dan owner dari Deden Siswanto Boutique, lalu juga merupakan founder dari Islamic Fashion Institute Bandung, dan juga member dari Indonesian Fashion Chamber. Jadi memang beliau sudah sangat berpengalaman sekali selama berpuluh-puluh tahun di dunia fashion industry. Yang kedua ini ada 2 business owners, pertama dari Bu Veronica Rachim dan Bu Lilis. Selamat pagi Bu Vero dan Bu Lilis. Terima kasih telah hadir. Pagi. Pagi. Bu Vero ini termasuk direktur dari PT Bangun Perkasa Aditama Sentra atau yang biasa kita tahu dengan GRC Board. Sedangkan Bu Lilis ini merupakan founder dan owner dari PT Trio Warna Gempita, sebuah percetakan. Jadi Bu Vero dan Bu Lilis ini keduanya telah experience dalam mengelola bisnis. Selanjutnya ada Kak Michael Gunawan nih. Nah, Kak Michael Gunawan ini cukup unik karena yang paling muda di sini. Selamat pagi Kak Michael, terima kasih telah hadir di sini. Pagi Lia, pagi. Iya, jadi Michael ini merupakan investment analyst dan asset management associate dari Altus Capital Asia. Without further ado, aku proceed ke pertanyaan selanjutnya. Ini boleh diceritain dulu nih awal-awal bagaimana sih perjalanan karir itu bisa sampai ke sini di titik ini sekarang, dan kenapa akhirnya memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan tetap yang cukup stable sampai sekarang. Oke, baik Jenny. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Saya menceritakan tentang diri saya, memang kita singkat saja ya, berangkat dari keluarga yang sangat amat sederhana, yang juga mungkin pada waktu itu belum seperti saat ini ya, banyak sekali pendidikan yang lengkap di mana-mana, mudah sekali, apalagi fashion ya, banyak sekali tempat di mana kita bisa belajar. Nah, dulu kan agak sulit seperti itu karena saya juga tinggal di Bandung, besar di Bandung, dan juga masih belum digital seperti ini ya, apa-apa semua harus mencari sendiri, riset sendiri dan sebagainya, belajar ke sana karena memang suka desain gitu kan, tertarik tentang dari kecil memang senang menggambar, yang padanya akhirnya ke sana, ke sebuah arahan mengangkat ke fashion lah arahnya. Kenapa ke sana? Karena memang minatnya memang sudah ke sana seperti itu. Nggak tahu kenapa, nggak ada siapapun juga di keluarga yang background-nya ke fashion sama sekali tidak. Ibu bapak saya pegawai negeri semuanya. Jadi mereka memang bukan benar-benar orang fashion dan juga tidak mengerti dunia itu. Akhirnya sering waktu besar di industri, di garment, dan juga besar juga di children wear, pada itu basicnya lama sekali. Akhirnya kita nyebrang ke busana wanita, belajar fashion di Bandung dan di Jakarta, dan juga belajar pattern tersebut juga harus belajar karena harus mengerti. Nah, padanya besar di lingkungan masuk kancah fashion, ya sampai hari ini ya bersyukur masih bisa bertahan dan juga bersaing dengan anak-anak muda yang sudah mulai banyak ya, dari sekolah di luar negeri dan sebagainya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan, bahwa bagaimana sih sampai masih bisa bertahan ya. Ya harus punya niat yang baik dan juga kita kuat dalam menghadapi semua pekerjaan sama lah pasti ya. Tapi bagaimana supaya kita tetap eksis dan juga bisa tetap fokus di bidang itu, seperti itu. Menarik, makasih banyak Pak Deden. Jadi ternyata memang awalnya banyak family nggak ada yang dan nggak ada yang kreatif, tapi tiba-tiba karena memang ada keinginan suka ya dengan gambar. Mungkin kita bisa lanjut ke Bu Vero dulu. Oke, saya lulusan dari Curtin University di Perth, major in Economics and Finance. Waktu lulus di tahun 92, saya bekerja di Security House, untuk yang pada saat itu mungkin lagi boomingnya ya untuk saham. Jadi saya bekerja sebagai research analyst selama 3-4 tahun di perusahaan, dulu namanya sih ABN AMRO HG Asia. Tapi sekarang sih udah nggak ada sih, di lebur ya. Jadi akhirnya nggak ada perusahaannya. Tapi saya banyak belajar dari situ karena memang
bosnya juga orang bule. Jadi kita banyak dibimbing dalam segi research. Itu juga menjadi fondasi saya untuk sekarang ini saya bekerja di perusahaan bangun perkasa, yaitu pabrik yang membuat papan semen. Dari pengalaman saya yang awal, karena bosnya juga banyak bimbingan dan banyak experience yang saya dapat, ya saya implementasikan di perusahaan yang saya jalankan sekarang. Berapa tahun tuh Bu, kalau boleh tahu, bekerja dulu sama orang belajar, lalu sampai akhirnya sekarang jadi direktur? Sebenarnya sih saya kerja di sana sih 4 tahun ya. Jadi mungkin ada ya selama 4 tahun itu yang paling lama sebenarnya di perusahaan ABN AMRO itu. Kalau yang lain sih sebenarnya sih awal-awal sih nggak terlalu lama ya. Dan memang saya banyak belajar itu di perusahaan ABN AMRO HG Asia itu. Dan sekarang saya bekerja di Bangun Perkasa, yaitu pabrik yang membuat papan semen namanya GRC Board. Di tahun 96 saya masuk, sudah hampir 25 tahun. Jadi perusahaannya bergerak dari satu line production. Sekarang kita punya 11 line di 3 lokasi. Jadi ada di Citerep, Bogor, di Kerawang, sama yang baru tahun lalu kita buka di Jombang, Jawa Timur. Wah, berarti hebat ya Bu, selama 25 tahun ini Ibu bekerja di GRC Board itu udah berkembangnya cukup besar ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutin dulu ya Bu. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kita lanjutin dulu ke Bu Lilis. Saya itu lulusan dari jurusan ekonomi Fakultas Trisakti Jakarta. Nah, waktu itu saya memulai usaha percetakan ini sebenarnya pada saat itu masih kuliah ya. Waktu itu, masih kuliah. Belum lulus kuliah. Pada mata kuliah itu kebanyakan sore. Jadi pagi sampai banyak jam kosong. Nah, kebetulan Papa ada ruko yang kosong yang lokasinya pas banget dekat daerah perkantoran dan perbankan. Nah, dari situ muncul ide, kenapa kita nggak coba usaha ya, bikin sesuatu lah untuk mengisi waktu. Nah, dari situ saya memulai dengan usaha fotokopi dan menjual alat-alat tulis kantor. Nah, berkembang dari situ, kita melihat bahwa kebutuhan percetakan itu lebih dibutuhkan oleh berbagai jenis perusahaan. Nah, dari situ kita mencoba mengupgrade dari fotokopi ke printing. Dari mesin kecil, kita pelan-pelan mencari pasar, dan akhirnya kita mengembangkan percetakan itu sambil ke arah penerbitan dan sebagainya. Oke. Berarti Ibu Lilis ini nggak pernah sebelumnya kerja sama orang ya? Nggak pernah. Belum. Nah, mungkin mau nanya sedikit sih Bu, itu kenapa bisa kepikirannya tuh percetakan? Atau ya jual-jual alat kantor itu dari mana idenya bisa kayak gitu? Pertama karena lokasi, ruko itu kebetulan seputar perkantoran dan pendidikan. Itu intinya di situ. Jadi yang kita lihat itu adalah peluang bisnis, peluang usaha di situ ada. Yang paling cepat lah, ya kan. Dan itu saya juga bisa menjual alat kantor itu ke kampus, nggak hanya di seputar lingkungan saya aja. Dari situ banyak orang nanya, kamu kok nggak bikin nggak terima cetakan apa segala gitu kan. Dari situ timbul ide. Ya benar juga ya, kita akan mengupgrade ke percetakan. Karena fotokopi itu kan basicnya mirip percetakan juga. Benar-benar. Nah, dari situ ya kita mulai mencoba cari tahu bagaimana usaha percetakan itu. Oke, menarik. Makasih banyak Bu Lilis. Kita lanjutkan dulu ke Kak Michael nih. Ya, salam kenal semuanya. Mungkin kalau dibandingin pembicara yang lain, perjalanannya itu juga ya belum panjang-panjang amat lah ya. Jadi waktu itu kuliah di Prasetya Mulia itu tahun 2013. Pengalaman kerja itu juga baru sekitar 4 tahun. Jadi lulusnya tahun 2017. Habis itu langsung berkarir. Dulu kuliahnya itu di finance, ambilnya finance keuangan. Kalau ditanya kenapa bisa ambil finance, itu juga lebih ke awareness aja sih, lebih ke sadar bahwa strength-nya itu lebih ke angka, lebih ke matematika, lebih ke logika gitu kan. Jadi emang pas cari jurusan kuliah lebih cari yang banyak di angka, banyak dihitung. Terus ya udahlah ambilnya finance gitu. Kemudian pas di kuliah juga mungkin dari lingkungan lebih mengarahkan untuk berkarir di industri jasa keuangan gitu kali. Jadi pas lulus juga langsung mulai berkarirnya di sebuah perusahaan konsultan keuangan. Di situ mulai terekspos, dapat klien-klien itu perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan.
Jadi pekerjaannya waktu itu lebih ke arah ngebantuin gimana sih perusahaan yang sedang kesulitan ini bisa terus beroperasi, terus berjalan, bisa terus bayar pegawainya, bisa terus bayar kewajiban-kewajibannya kepada kalau punya utang, punya cicilan, itu gimana sih cara mereka bisa tetap survive, tetap hidup. Jadi dulu itu banyak pengalaman, yaitu bantuin bisnis-bisnis, business owner, family business yang lagi sedang kesulitan. Nah dari situ pindah ke Altus Capital. Jadi Altus Capital ini sebenarnya lebih ke arah mungkin gimana ya sebutnya, perusahaan investasi. Cuman kita investasinya di itu perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan. Jadi kalau dulu lebih ke arah ngebantuin si pemilik bisnisnya, kalau sekarang kita lebih ke arah cari peluang investasi di perusahaan yang sedang kesulitan. Nah, ini cukup menarik sih mungkin karena walaupun Kak Michael ini baru 4 tahun berkarir, tapi cukup banyak pengalaman. Kenapa memutuskan untuk pindah company ya, Kak? Tapi kalau boleh tahu. Jadi pindahnya itu setelah 3 tahun bekerja di company sebelumnya, kemudian memutuskan untuk pindah lebih ke arah di poin itu merasa learning curve-nya atau hal yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan, pembelajaran yang aku dapatkan di perusahaan sebelumnya itu mulai nggak banyak. Jadi waktu itu lebih ke arah pengen eksplorasi, pengen mengerjakan hal-hal yang lain. Ya udah akhirnya putusin untuk resign. Oke, pekerjaan sehari-hari itu bagaimana sih Kak Michael di Altus Capital? Best day itu tuh bentuknya seperti apa atau worst day itu tuh bentuknya seperti apa gitu? Mungkin kalau tadi Lia bilang kayak pekerjaannya lebih banyak di balik layar, belakang komputer ya emang. Itu membedakan dari yang lain sih. Memang itu juga sesuatu yang belum tentu semua orang bisa lakukan. Betul, mungkin sharing sedikit kayak aku sendiri punya adik yang tahun ini mau lulus kuliah, terus sekarang juga punya adik yang baru mau masuk kuliah. Jadi punya 2 adik, satu mau masuk kuliah, satu mau masuk dunia kerja gitu kan, dan dua-duanya kayak kok betah ya di depan komputer terus gitu. Ya, jadi mungkin kesehariannya lebih emang ke arah apa ya, melakukan analisa sih, melakukan analisis perusahaan mana nih yang menarik untuk kita investasikan, dan jika menarik, berapa harga yang tepat untuk membeli perusahaan tersebut. Nah, semoga memberikan sedikit bayangan. Dan dalam melakukan analisa itu emang lebih banyak mainnya itu di research, market research, kemudian yaitu melakukan perhitungan-perhitungan yang lebih banyak menggunakan Microsoft Excel. Kalau aku boleh summary-in dikit, kan cukup teknis ya itu pekerjaannya. Apakah berarti Kak Michael itu memang tertarik untuk melakukan gitu, kayak memang suka ya? Sebenarnya kalau dibilang sejak SMA nggak juga sih, kayak kalau flashback ke pas SMA mungkin nggak kebayang sama sekali bisa punya kerjaan seperti saat ini gitu kan. Bahkan pas kuliah pun juga kayak nggak kebayang sih punya kerjaan seperti sekarang gitu. Cuman kalau ditanya suka atau enggak, mungkin sebenarnya lebih ke aku tahu yang aku kerjain ini bagian dari my strength gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku disuruh kerjain mungkin kayak pekerjaan Pak Deden, desain, fashion, itu kan kayak ngeblank aja gitu, nggak kebayang. Sedangkan kalau kerjaan sekarang kayak emang I know what I'm good at gitu. Jadi kayak ya udah just keep doing aja, dan di satu sisi kayak terus merasa banyak hal baru yang bisa aku dapatkan. Kayak begitu pindah company, begitu pindah perusahaan juga banyak pembelajaran baru. Pembelajaran itu sih alasan kenapa aku terus jalanin. Kalau gitu yang terbaik dan terburuknya tuh hari-harinya tuh seperti apa kira-kira? Kalau kerjaannya lagi nggak banyak kali ya. Berarti terburuk kalau lagi banyak deadline gitu ya, atau banyak klien. Iya, mungkin kalau boleh sharing sedikit, dulu di kerjaan sebelumnya itu agak common, jadi hal yang cukup biasa kayak hari libur bekerja, jadi kayak mungkin tanggal merah, mau Natal, mau Paskah itu kayak it's just another holiday, tapi kayak nggak berarti akunya waktu itu bisa libur gitu. Jadi struggle-nya di situ sih mungkin kayak finding balance-nya. Benar, cukup common sih. Oke, thank you banget Kak Michael. Nah, kalau Bu Lilis gimana sehari-harinya sebagai business owner? Mungkin bisa aku barengin kali ya sama Bu Vero, karena kan sama-sama business owner nih, sama-sama ngelola perusahaan. Boleh Bu Lilis dulu mulai sehari-hari tuh kayak gimana? Kalau Bu Vero ingin menambahkan juga boleh. Ya, oke. Karena itu sifat perusahaan saya kan percetakan. Otomatis ada proses produksi dari bahan mentah sampai jadi hasil produk. Nah, selain itu tugas saya itu mengawasi satu dari marketing, dari produksi, SDM sampai ketemu klien dan sebagainya. Jadi sehari-hari tugas saya mengontrol kerjaan yang ada,
dari mengecek deadline, terutama yang kita perhatikan adalah deadline ya, dari produksi itu sendiri. Kayak kita janji-janji kita ke customer dan sebagainya, juga kondisi di pabrik dan sebagainya. Oke, kalau Bu Vero gimana, Bu? Ya mirip-mirip lah. Mirip ya? Produksi soalnya. Kalau dulu mungkin kalau perusahaannya baru ya, waktu saya baru join itu kan perusahaannya perusahaan baru di mana juga masih making a loss gitu. Jadi kita harus setup sistem ya untuk marketing, untuk production, bikin ISO dan lain-lain. Kalau sekarang sih karena memang udah stabil ya tinggal mantau, mungkin ya more or less kerjaan apa yang dikerjain si Michael, kita memantau melihat data. Saya sih lebih sekarang kebanyakan melihat data, karena kalau kayak misalnya dulu saya masih involved bikin event, marketingnya, ketemu distributor, sampai kunjungan ke toko. Ya kalau sekarang sih mungkin udah enggak, karena saya udah punya orang-orang key person-nya di setiap ini, terus begitu juga di setiap pabrik juga punya plan manajernya, jadi kita nggak terjun langsung, cuman memang setiap minggu, setiap bulan itu ada meeting manajemen, ada meeting, jadi cuma hanya memantau. Kalau ada problem, ya itu yang masing-masing lapor, itu aja sih. Menarik sih kan sekarang memang sudah mengontrol, tapi kan awal-awal itu sebenarnya Bu Vero dan Bu Lilis dua-duanya sama-sama turun tangan kan. Berapa tahun sih kira-kira sampai sekarang tuh kerjaannya ngontrol, karena udah banyak bawahan di bawah gitu, karena company-nya growing, sehingga memang yang dibutuhkan adalah seorang leader gitu. Berapa lamanya sih itu nggak ya ongoing terus ya sebenarnya, karena dari awal itu kan saya membuat sistem ya. Jadi kalau misalnya marketing, misalnya kita kalau nggak membuat sistem pricing atau sistem promotion, itu nanti setiap kali ada yang mau nawar harga mesti minta sama saya. Jadi saya nggak mau dengan cara begitu. Jadi sudah ada sistemnya, maksimum diskon berapa, jadi masing-masing ngikutin aja. Jadi sistem DO, sistem apa itu kita bikin semua. Jadi it can run by itself gitu loh. Kan ada kalau cara tradisional zaman dulu, misalnya saya punya distributor deh misalnya, itu kan dia yang nanti kalau ada sales, Pak ini ada toko mau minta diskon, ya udah deh kasih. Jadi nggak punya sistem ya yang dia mau, dia pikir perlu, jadi setiap kali nanya bos, setiap kali nanya bos. Nah kalau saya kan nggak, jadi makanya, dan itu pun juga berlanjut terus gitu loh, nggak stop sampai sekarang. Siapa tahu kita perlu sistem apa lagi yang kita harus jalankan gitu. Jadi improvement ya terus ada sih. Bu Lilis bagaimana? Masih sampai saat ini tetap kita harus saya tetap turun tangan sendiri ya. Dan sifat produksi saya itu beda. Jadi sesuai spek yang diminta oleh klien. Jadi bukan mass product ya. Terus selain itu saya juga selain percetakan, saya juga mengembangkan ke arah yang namanya kitting. Jadi saya mengkitting SIM card. Nah untuk itu saya juga bikin sistem. Saya pegang satu telco, jadi selain habis print, saya harus kitting cardnya sampai di delivery. Kitting itu apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kayak merakit. Jadi print card, terus saya packing, saya print label dan sebagainya sampai mereka siap untuk di pick up ke ininya, ke distributornya. Jadi perbedaannya udah mulai kelihatan ya, kalau misalnya Michael kan memang day to day office work gitu, tapi kalau business work itu ongoing proses yang terus menerus, tiada henti ya, mungkin di situ ya. Iya, dipikir itu kita continuous improvement sih pasti ada. Nah, mungkin ini bisa ada kesepakatan nih, hari terbaik dan terburuk ketika mengelola bisnis gitu. Kalau saya yang paling buruk itu kalau ada demo. Nah iya. Demo buruh. Ya kadang-kadang itu bukan buruh saya, buruh orang lain yang ngajak-ngajak buruhnya kita gitu loh. Jadi itu yang membuat kesel. Terus atau gangguan-gangguan dari lingkungan, ya begitu-begitu deh, tukang pajak. Kebetulan hari ini Hari Buruh Nasional ya. Iya. Iya, makanya sebenarnya kita tanggalnya tuh hari 1 Mei pas, karena memang Hari Buruh Nasional. Jadi kayak kita mau lihat karir-karir orang yang berbeda-beda sih gitu. Tapi untungnya nggak ada demo ya Bu hari ini ya. Kalau Bu Lilis gimana, sama? Ya paling buruk pada saat kita salah cetak, sudah mau deadline terus ada kesalahan cetak. Iya. Benar-benar susah, paling susah itu aja sih. Iya. Emang agak sedikit beda kalau Bu Vero lebih mass production, Bu Lilis lebih by consumer ya. Lilis. Kalau kamu soalnya pasti kalau udah kena deadline terus nggak bisa deliver, pasti diomelin.
Pasti. Oh, iya, iya. Menyangkut komitmen dan kredibilitas kita sih. Oke, Heeh. benar-benar. Nah, kalau terbaiknya gimana? Terbaiknya kalau kita dapat compliments dari Oh, klien, wow, dan kita kan share ke tim. iya, iya, iya. Bukan hanya kita marah-marahin aja ya. Kita juga kasih tahu, oh ini loh, dari klien ada pujian. Kita share, bacain dari WhatsApp. Motivasi baru gitu ya, Bu ya, Ya. untuk terus maju lagi. Nah, Bu Vero? Kalau saya sih lebih ke arah karena saya lihat omset ya. Jadi kalau kita ada event terus berhasil eventnya itu ya itu sesuatu momen yang menyenangkan. Ya. Ya. Oke, makasih nih Bu Vero dan Bu Lilis. Nah, sekarang aku save the best for the last ya, karena Pak Deden kan memang paling beda sendiri nih. Nah, jadi pasti menarik banget nih. Sehari-hari tuh gimana sih Pak Deden pekerjaannya jadi fashion designer, belum lagi ada event ini itu, terus dipanggil. Waktu itu aku juga pernah dengar Pak Deden pernah dipanggil Pak Jokowi ya, untuk merancang busana beliau dengan istrinya ya. Ya, mungkin saya juga berbeda juga karena saya pernah bekerja juga sebagai seorang staf atau karyawan di sebuah perusahaan. Pada akhirnya juga banyak belajar di sana dan juga memang harus kita setelah selesai belajar tuh perlu ya kayak magang ataupun belajar bekerja lah. Karena kita merasakan posisi sebagai seorang pegawai juga seperti apa. Jadi ketika membuka usaha sendiri, nah kita sudah cukup tahu bagaimana bahasa yang disampaikan ke mereka. Karena kan berhubung dengan sesuatu, menciptakan sesuatu ya, mendesain kemudian juga mewujudkan itu kan perlu bahasa yang mudah untuk karyawan itu seperti apa. Jadi kan kayak fragile ya mereka tuh ya, harus aset tuh harus benar-benar diarahkan kan. Kalau misalkan sedikit salah bicara keluar, hilang kan gitu ya, susah ya. Sudah mendidik mereka sebagai tim tapi tiba-tiba itu kan harus waktu lagi, ulang lagi seperti itu. Jadi itu yang menguntungkan saya beruntung pernah betul. Apa yang dilakukan sehari-hari ya memang pada saat ini sudah bersering waktu karena dulu saya memang dibesarkan oleh media cetak ya. Zaman dulu masih banyak majalah-majalah ataupun yang berhubungan dengan media elektronik dan sebagainya. Kalau sekarang kan siapapun bisa menjadi fashion designer sebenarnya. Tinggal klik Pinterest, beli bahan, dibuat, dijahit, jadilah produk, dijual dan laku. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Tapi dulu itu kita harus melewati seleksi. Kita masuk kancah fashion seperti ada seleksi yang pada ini kita masuk jajaran desainer yang diperhitungkan lah seperti itu. Itu beruntung karena kita belajar dari itu semua dan akhirnya kita punya kekuatan, punya karakter, punya signature style yang harus kita jaga sampai orang akan tahu walaupun kalau penyanyi mungkin begini, dengar suaranya udah tahu siapa penyanyi ini. Nah, kalau desainer begitu muncul bajunya, oh desainer siapa. Nah, jadi itu yang harus kita bangun seperti itu. Nah, dilakukan sehari-hari ya saat ini ya memang bekerja sama dengan di Bu Lilis juga by order kebanyakan, tapi sudah mulai merilis juga ready to wear, online shopping seperti itu yang sekarang sudah dilakukan karena memang kita harus berkompromi dengan kondisi saat ini. Orang tidak belanja datang tapi juga hanya melihat, tapi juga kita juga yakinkan bahwa yang mereka beli juga produknya pasti bagus. Jadi itu semua kita lakukan belajar juga ya sambil ongoing juga belajar seperti apa. Hal-hal seperti itu juga menjadikan sebuah pemikiran yang berbeda lagi. Kenapa saya mendirikan sebuah sekolah fashion, Islamic Fashion Institute, karena saat dibutuhkan untuk mendidik banyak sekali para pemain produk saat ini, busana muslim, tidak mengerti tentang fashion. Bagaimana membuat sebuah busana yang baik dan benar tuh. Nah, akhirnya saya mendirikan sekolah tersebut. Nah, mereka diajarkan di situ. Harus seperti ini. Ada kaidahnya. Ada yang harus dilakukan seperti apa. Berbeda dengan sekolah fashion. Akhirnya terwujud sekolah seperti itu. Kalau aku boleh tanya sedikit nih Pak, kenapa Islamic fokusnya ya? Sebenarnya tidak harus beragama Islam ataupun Muslim, tapi yang belajar mengenai tentang busana Muslim. Seperti itu. Jadi pernah datang dari siswa dari Jepang, dari Korea, dari Australia pun datang ke sana. Kita juga ada komunikasi dengan mereka. Mereka belajar di sana juga tentang busana Muslim. Mereka ingin memproduksi busana Muslim di negaranya. Jadi kami berhubungan seperti itu yang pada akhirnya sampai saat ini terjadi dan juga sampai saat ini sudah 5 tahun lebih sudah lumayan cukup menghasilkan banyak siswa dan sudah menjadi fashion designer yang mengerti tentang membuat busana Muslim yang baik dan benar seperti itu. Gitu, seperti itulah. Oke, berarti signature-nya Pak Deden ini memang di Islamic fashion atau mungkin sebenarnya ada signature lainnya, Pak?
Untuk garis desain saya memang tidak ke busana muslim, tetapi pada akhirnya saya juga harus kompromi dengan kondisi pasar saat ini. Oke, oke. Ya, memang membidik pasar itu siapa yang mau belajar. Kan kalau yang umum, fashion school umum kan banyak sekali ya. Ya, ya. Udah banyak kali di Jakarta, di Indonesia lah katakan. Yang khusus busana muslim belum pernah ada. Nah, jadi makanya saya mendirikan itu bersama teman-teman lainnya. Yap. Kita bertiga mendirikan sekolah itu dan ya saya sendiri tetap bukan busana muslim dari busana saya. Tetap busana konvensional seperti itu. Berarti menarik ya, ini agak mirip-mirip sama Bu Lilis juga karena Betul. melihat ada opportunity gitu ya. Betul, Jadi betul. kalau hari terbaik dan terburuknya nih Pak. Kalau terburuk itu ketika kita ada event harus menyiapkan koleksi yang cukup berhubungan dengan institusi tertentu, misalkan sebuah Bank Indonesia present, misalkan mengangkat wastra apa, itu bersama dengan banyaknya juga orang akan membuat sebuah koleksi juga. Jadi kita deadline itu yang Bu Lilis tadi bilang tuh akan dikejar deadline itu udah numpuk sekali dan memang harus dikejar. Dan harus sama-sama kualitasnya sama baik seperti itu. Itulah yang paling akan membuat kita akan begadang semalaman sampai besok paginya. Terbaiknya ya tadi itu kan tiba-tiba ada yang menghubungi, ya tiba-tiba telepon dari staf kepresidenan seperti itu, Bapak membuat apa? Atau staf kementerian membuat apa. Nah, besok juga kebetulan dari Bapak Ridwan Kamil dari Gubernur Jawa Barat membuat sebuah batik desain beliau yang akan dibuat khusus untuk artis Korea, K-pop. Nah, harus dibuat. Nah, dibuatnya di saya. Nah, nanti juga itu akan dirilis di sana dipublikasikan di Korea tersebut. Kerjasama dengan Korea seperti itu. Jadi hal itu yang waktunya cuma 1 minggu. Nah, 3 hari. Nah, itu yang kadang-kadang juga kita harus bersama-sama, satu sisi perlu, satu sisi lain kita harus bertempur dengan waktu juga seperti itu.